Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia dan yang telah membuat laporan tahunan tahun 2023 yang sudah diaudit oleh para auditor independen ya. Sekali lagi analisa kita ini berdasarkan analisa fundamental yang memfokuskan pada laporan keuangan yang ada data-data angka-angkanya sehingga kita bisa nanti merangkum menjadi sebuah kesimpulan ya. Sebelum kita lanjut lagi, saya ingin juga menyampaikan bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi, karena setiap investor itu mempunyai pemikiran, cara, dan sistem mereka masing-masing. Oleh karena itu silahkan lakukan analisa sendiri menurut cara Anda, dan jadikan apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan pertimbangan atau bahan kedua saja ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan seperti biasa bahwa analisa kita ini dengan tujuan untuk menentukan apakah kita bisa masuk, membeli, berinvestasi, membeli sahamnya, atau masuk kembali berinvestasi untuk membeli sahamnya, bukan untuk menentukan apakah misal bukan untuk bagi yang sudah mempunyai saham apakah dijual atau tidak. Nah, untuk yang seperti itu sekali lagi saya sampaikan bahwa cukup dengan melihat apakah persen dividennya itu di atas dari inflasi dan persennya itu dihitung daripada saat Anda membeli mampu mengcover inflasi dan semakin meningkat. Apabila dividennya semakin meningkat, maka silakan saja Anda hold ya, Anda pegang saja. Apalagi capital gainnya juga semakin meningkat. Jadi tidak perlu menjadikan ini sebagai bahan pemikiran, karena yang ini adalah untuk menentukan apakah kita mau berinvestasi masuk atau berinvestasi menambah ya. Baik, sekarang kita akan membahas salah satu emiten yang kode emitennya adalah PANS atau Panin Sekuritas. Nah, yang kita bahas ini berarti adalah salah satu perusahaan yang menjadi tempat kita untuk membeli atau menjual saham kita di Bursa Efek Indonesia. Jadi Panin Sekuritas ini adalah tempat kita, marketplace-nya istilahnya adalah untuk membeli atau menjual saham yang kita miliki ya. Jadi ini misalnya perantara perdagangan kita ya. Baik, kita cek dulu PANS itu apa. PANS atau Panin Sekuritas ya. Harga sekarang 1.610. Oke. Panin Sekuritas adalah perusahaan jasa keuangan yang bergerak di bidang pialang saham yang berbasis di Jakarta. Oke. Ia dianugerahi perusahaan sekuritas terbaik pada tahun 2006 dan 2007 oleh majalah Investor. Perusahaan terkelola dengan baik pada tahun 2010 oleh Finance Asia. Ya. Jadi itu tadi Panin Sekuritas ya. Kita cek lagi di bawah, ada berita-beritanya ya. Baik, PANS Sekuritas bergerak di bidang apa? Perusahaan menyediakan berbagai layanan keuangan seperti perantara perdagangan efek, keuangan perusahaan, perdagangan margin, reverse repo, manajemen aset, dan lain-lain. Jadi mungkin ini termasuk underwriter juga ya, berarti ya. Akan bahkan kalau kita mau merepotkan saham kita pun, perusahaan ini juga bisa menjadi tempat untuk merepotkan ya. Baik, lanjut lagi kita cek apakah ada berita-beritanya ya. 2023 lewat beritanya ya. Kita cek yang berita terbaru saja. Coba kita
cek berita di sini ya. Kawannya panen sekuritas ya. Banyak logonya ya. Oke, kita cek berita saja. Simak deretan saham. Pilihan panen sekuritas periode Januari. Tambah porsi panen sekuritas gulung 251,30 juta saham Modern Land. Ya, ini mereka juga berinvestasi ternyata ya. BEE kaji buka kode broker, bikin respon panen. KSE jatuhi sanksi ke panen sekuritas. Ini penyebabnya. Panen sekuritas lepas 1,3 juta saham MDLN, harga naik terus. Panen sekuritas pertahankan rating buy MAPI, begini ulasannya. Panen sekuritas proyeksikan TikTok Shop, Tokopedia. Oke, baik. Kita akan lanjut ke pembahasan tentang perusahaannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan mengecek dari segi laporan keuangan tadi ya. Bahwa PAN sudah mengirimkan laporan keuangannya ke Bursa Efek Indonesia dan sudah beberapa minggu yang lalu sebenarnya ya, cuma kita belum sempat membahas kemarin ya, hanya pembahasan sekilas lewat Reels. Baik, sekarang kita cek dulu di harga mungkin ini pembahas harga terakhir ya. Tadi berapa saya lupa ya. Panen sekuritas kita cek dulu yang berapa saya lupa. Pans 1610. Oke, turun dikit 1610. Kalau kita mau membeli saham ini berarti kita harus menyediakan minimal 161.000 kalau beli satu lotnya ya, 161.000. Nah, tinggal ditambahkan per 160.000 untuk seberapa yang Anda siap untuk menginvestasikan. Jadi setiap satu lotnya menyediakan 161.000. Baik. Perusahaan ini bernilai 2.116 per lembar saham. Jadi secara keseluruhan perusahaannya dibagi jumlah seluruh saham, maka satu lembarnya itu bernilai 2.116. Kemudian kita cek apakah pasar menghargainya sudah mahal atau masih murah ya. Sekarang kita harga sekarang itu baru 76% dari nilai wajar perusahaan ya. Harga sekarang ini baru 76% dari harga wajar perusahaan. Kalau begitu berapa diskonnya ya? Dari segi nilai perusahaannya itu ada diskon sebesar 24% ya. Diskonnya 24%. Berarti kita simpulkan saja dulu bahwa perusahaan ini, kita ambil kesimpulan awal ya. Jadi sekali lagi, untuk price to book value berdasarkan harga dibandingkan nilai bukunya, kita tidak menentukan perusahaan ini murah atau mahal, tapi kita ingin melihat bahwa perusahaan ini punya ruang bertumbuh atau tidak. Jadi perusahaan ini bertumbuh kembang. Jadi perusahaan ini dari nilai perusahaannya dia masih dihargai di bawah, berarti dia punya ruang untuk bertumbuh dari harga sekarang sampai ke nilai wajarnya. Bahkan kalau dia bisa bertumbuh lagi sampai nilai mahalnya, ya berarti akan sangat luas lagi perkembangannya ya. Nah, sekarang kita ini tadi dari segi pertumbuhan, proyeksi perkembangan perusahaan. Apakah dia bisa bertumbuh kembang dengan masa ini bertumbuh kembang bisa belajar dengan cepat maksudnya ya. Apakah ada kemungkinan untuk belajar dengan cepat? Di sini ada ya, ada. Nah, sekarang kita ingin melihat dari segi apakah harganya sekarang sudah mahal atau tidak. Dia ada potensi untuk bertumbuh kembang dengan cepat, tapi apakah harga sekarang sudah mahal atau tidak? Sekarang seperti itu pembahasan kita ya.
Dari segi ini kita ingin melihat dulu bahwa dari IPS TTM itu maksimal kita boleh membeli saham ini, maksimal harga kita boleh membeli saham ini adalah di harga 1810 ya. Maksimal membeli kalau kita mau membeli ya, maka maksimal untuk berinvestasi adalah di 1810. Di harga sekarang ya, di harga sekarang baru di 89% ya. 89% dari nilai wajarnya. Berarti kita kurangkan dulu. Berarti ada 11% ya, 11% di bawah harga akhir kita boleh membeli. 11% di bawah dari akhir kita boleh membeli. Berarti ini kita simpulkan bahwa perusahaan ini harga yang sekarang ini berada dalam rentang wajar ya. Harganya sudah mulai wajar ya, sudah mendekati ke titik akhir boleh membeli ya. Maka itu kita simpulkan bahwa valuasinya wajar ya. Valuasi perusahaan ini wajar. Artinya apa? Dividennya memang ada 11%, tapi dari 11% itu kita anggap saja bahwa ada diskon 11%, tapi kita anggap ini wajar. Kenapa? Kita anggap saja bahwa memang harganya seperti itu ya, dalam rentang sekitar itu ya. Jadi di harga sekarang ini kalau kita mau membeli ya harganya begitu ya. Diskonnya ada tapi tidak terlalu besar ya. Kita anggap saja sih ya harganya harga seputar seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan berkembang bigger dengan cepat, namun di harga sekarang harganya kita tidak mendapatkan diskon ya, begitu. Meskipun ada diskonnya dikit ya. Lanjut, kita ingin melihat apakah perusahaan ini peduli dengan investor atau tidak. Dari yang kita lihat beberapa waktu ya, ternyata perusahaan ini membagikan dividen termasuk yang besar. Kenapa? 70% dari keseluruhan keuntungan itu dibagi ke investor. Kenapa? Karena pemegang utamanya adalah Bank Panin ya. Pemegang utamanya Bank Panin tentu saja ingin mendapatkan keuntungan. Ya, oleh karena itu cara yang legal untuk mendapatkan keuntungan bagi pengendali itu adalah mendapatkan dividen ya. Oleh karena itu di sini dividennya besar ya. 70%. Jadi 70% dari 181 kita nanti akan mendapatkan 126 rupiah per lembar saham kalau kita berinvestasi di sini. Nah, dengan begitu berapa imbal balik per setahun kita menunggu? Ini sekitar 7,9% ya. 7,9%. Saya menganggap 7,9% ini termasuk yang besar ya. Termasuk imbal hasil yang besar. Jadi simpulan kita dividen besar ya. Oleh karena itu dari segi valuasi perusahaan maka ini termasuk yang recommended sebenarnya ya, yang recommended. Baik, sekarang kita cek lagi dari segi hutang, perusahaan ini hanya punya hutang berbunga 13% ya. Hutang berbunganya 13% dan tanggungannya hanya 44%. Jadi kita anggap bahwa hutang aman ya. Hutang aman. Nah, sekarang kita melihat ketahanan dari segi kepemilikan. Ternyata kepemilikan masyarakat ini sudah 40% ya. Kepemilikan masyarakat sudah 40% ya. Kepemilikan masyarakat sudah 40%. Tetapi dari segi hitungan berarti ini pengendali masih menguasai sebesar 60% ya. Sebesar 60%. Jadi saya menghitung bahwa pengendali bukan retail ya, tetapi dalam warna kuning. Artinya apa?
ini porsinya ini sudah menurut saya sudah agak cukup banyak yang 40% ini kalau saya sendiri, tapi masing-masing berbeda ya. Tapi kalau saya sendiri menganggap kalau 40% itu sudah termasuk mulai agak banyakan ya. Jadi saya menghitung ini kuning ya, awas. Kemudian dia dari tadi ya, pengendali masih mengendalikan, pengendali bukan retail, tetapi jumlah retail ini sudah termasuk banyak ya. Terakhir kita ngecek dari segi saham digital yang berputar di IDX yang bisa diperjualbelikan ya. Saham digital yang bisa diperjualbelikan ini jumlahnya 78% ya. Ini kalau kita kalkulasi sebenarnya kan kalau yang bagus itu yang beredar di KSE itu sebaiknya kurang dari 50%. Artinya apa? Pengendali masih mengendalikan. Tetapi kalau yang beredar 78%, berarti di sini pengendali ada yang juga ikut bisa menjual belikan sahamnya ya. Dengan 78% ini tadi, berarti ada beberapa yang aktif ya. Mungkin bukan pengendali utama, Pak Bank Panennya tidak, tetapi mungkin pemilik-pemilik di atas 5%-nya itu bisa saja ikut menjual belikan ya. Oleh karena itu saya menganggap pengendali bisa trading di sini ya. Dari segi jumlah di KSE tadi, karena 78%-nya bisa berupa digital. Bisa saja yang berupa digital juga tidak diperjualbelikan, bisa. Tetapi dengan berupa digital bahwa ada kemungkinan bisa dengan suatu waktu diperjualbelikan. Oleh karena itu untuk perusahaan ini saya berkesimpulan bahwa melihat dividen yang besar dan di harga yang wajar, perusahaan ini bisa saja diinvestasi ya. Oke. Sebenarnya layak investasi. Tinggal kita memperhatikan dividennya apakah dengan harga wajar tadi bisakah dia bisa turun? Ini bisa ya. Dengan harga yang di harga wajar tadi dia bisa bertumbuh kembang, dia bisa harganya naik, bisa pula valuasinya karena sudah wajar bisa saja valuasinya turun, harganya menurun bisa ya. Tetapi dari segi return imbal hasil kita dalam menunggu setahun ini sudah sangat besar ya, bisa 7%, hampir 8% ya. Oleh karena itu saya bilang ini layak investasi tanpa, kalau kita beli berarti tanpa diskon ya. Layak diinvestasi tapi pada saat pembeliannya tanpa diskon. Dan bisa harganya turun, ada kemungkinan juga bisa turun. Tetapi juga dia bisa bertumbuh kembang tadi ya. Jadi layak investasi, kemudian kita tetap selalu ada risiko bahwa harga bisa turun menuju harga wajar atau di bawah wajar, menuju harga wajar ya. Oke. Demikian pembahasan kita. Sekali lagi bahwa di sini yang perlu kita khawatirkan juga, yang perlu kita selalu cek juga adalah jumlah kepemilikan masyarakat tadi ya. Jumlah kepemilikan masyarakat selalu kita cek berkala ya. Dan terakhir sebelum kita menutup ini, setelah kita membahas ini tadi layak investasi di harga tanpa diskon, kita cek juga berkala perusahaannya. Yang satu hal lagi yang paling penting adalah silahkan cek juga di online misal ya, atau Anda langsung saja misalnya kalau ada kenalan, cek para direksi atau komisaris atau perusahaannya itu sendiri apakah ada bermasalah hukum, berkasus ya. Kalau misalnya di online ternyata ada laporannya berkasus atau ada masalah hukum, nah itu mungkin jadi pertimbangan kita apakah layak kita lanjutkan untuk berinvestasi atau tidak. Sebab di CIGI itu sangat penting ya. Kalau misalnya ada yang berkasus,
mungkin itu sangat mempengaruhi pada kredibilitas perusahaan ya. Apalagi kalau perusahaannya yang berkasus, nah itu sangat sangat berat juga. Nah, karena itu langkah terakhir adalah langkah yang paling penting, analisa GCG, dan itu adalah tugas investor. Nah, karena itu ranah yang sangat sensitif ya. Demikian, bila budaya. Assalamualaikum.